Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran ditandai dengan pemberantasan suap dan korupsi. Terbaru, Kejaksaan Agung kembalikan kerugian negara 13,2 triliun rupiah terkait kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO ke negara. Ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam pemulihan aset dan penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia. Seperti apa arah politik dan hukum Indonesia dalam 5 tahun ke depan di bawah Presiden Prabowo? Kami akan bahasnya bersama co-founder Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Khairul Fahmi. Terima kasih Pak Khairul sudah bergabung bersama Jopos TV. Selamat malam. Ya, malam. Pak Khairul, bagaimana ISES melihat pengembalian uang 13,2 triliun rupiah terkait kasus korupsi CPO ke negara? Iya, menurut saya sih ini bukan hanya perkara hukum atau angka ya. Kembalinya 13,2 triliun rupiah kas negara ini kan seperti menarik kembali oksigen yang sempat dicuri dari paru-paru bangsa kita, dari negara kita. Kita bicara soal uang rakyat yang seharusnya bisa dipakai untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan di wilayah terluar, tapi malah dikuasai oleh kelompok yang katakanlah menyalahgunakan kekuasaan dan aturan. Jadi kalau menurut saya ini bukan cuma sekedar kemenangan Kejaksaan Agung di pengadilan, tapi juga bukti bahwa negara tidak menyerah melawan kejahatan ekonomi yang merugikan rakyat secara langsung. Ya, apakah dengan pemulihan aset bisa menjadi ketahanan ruang fiskal yang dapat memperkuat fondasi sosial sekaligus infrastruktur pertahanan? Ya, saya kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita kaitkan antara ruang fiskal dengan pertahanan ini, kita sekarang ini kan hidup di era ancaman yang sifatnya kebanyakan non militer dan hibrida ya. Jadi musuh itu atau ancaman itu tidak selalu datang dengan seragam, tidak selalu datang dengan senjata, dia bisa datang dalam bentuk mafia pangan, manipulasi ekspor, bahkan kartel-kartel komoditas. Nah, ketika minyak goreng langka, harganya naik, kemudian masyarakat resah, stabilitas goyah, itu kan efek langsung dari korupsi. Nah, kalau negara diam ya saya kira bukan hanya pasar yang akan terganggu, tapi legitimasi dan kepercayaan publik juga runtuh. Jadi jelas ya korupsi seperti ini ya menurut saya bagian dari ancaman terhadap ketahanan nasional gitu ya. Nah, dan saya kira pelajarannya jelas ya bahwa negara tidak boleh membiarkan korupsi menguasai sektor strategis ya, karena kalau kita bicara lagi soal pertahanan ya, pertahanan itu bukan cuma soal tank atau rudal gitu ya, tapi juga soal keadilan, soal tata kelola, kemudian juga keberanian untuk menjaga kedaulatan ekonomi dari rongrongan termasuk dari internal juga. Sehingga kalau kita kaitkan ya dengan pengembalian dana ini ya ruang fiskal kita menjadi lebih kuat dan pemerintah menjadi lebih leluasa gitu ya untuk membelanjakan uang negara gitu ya untuk sektor-sektor yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Ya, menurut Bapak sejauh mana konsistensi pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia? Ya saya kira kita optimis ya apa yang dilakukan pemerintah ini saat ini kan menunjukkan bahwa pemerintah sangat concern ya dalam konteks penegakan hukum dan didukung juga ya kehadiran presiden secara langsung dalam acara kemarin ya pengembalian uang negara ini. Ya saya kira itu menunjukkan juga bahwa presiden dan dalam hal ini tentu pemerintah ya sangat serius ya dalam rangka mengejar para koruptor, melakukan
penegakan hukum, terutama di sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, terutama. Gitu. Bagaimana Bapak melihat arah politik dan hukum pemerintahan Prabowo selama 1 tahun menjabat sebagai presiden? Ya, kalau bicara politik dan hukum, sejauh ini dalam waktu setahun ini ada banyak masalah kasus hukum yang kita lihat terungkap ya. Nah, ini sebenarnya juga terkait dengan pengawasan ya. Artinya kasus-kasus yang terungkap belakangan ini saya kira bukan sekadar menunjukkan bahwa ada masalah dalam tata kelola, ada masalah dalam konteks penyelenggaraan negara gitu ya. Tapi ini lebih menunjukkan bahwa ketika pemerintah serius dan konsisten dalam pengawasan dan penegakan hukum, ya tentu akan ada banyak masalah yang sebelumnya tidak terlihat jadi terlihat, ya sebelumnya tidak menjadi perhatian kemudian menjadi perhatian, dan itu kita lihat ya dalam beberapa kasus, bukan hanya CPO tapi juga kasus di Pertamina dan beberapa sektor lain. Itu kan terlihat bahwa keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan, dalam meningkatkan upaya penegakan hukum itu menuai hasil ya. Kemarin kita melihat ada pengembalian uang negara 13,2 triliun, ya mungkin ke depan kita akan melihat lebih banyak lagi gitu ya. Dan tentu saja itu bukan sesuatu yang dilakukan tanpa komitmen, tanpa konsistensi. Ini sesuatu yang saya kira menunjukkan keseriusan pemerintah gitu ya. Secara politik ada political will yang jelas gitu ya untuk menegakkan hukum, kemudian ada political will juga yang kuat untuk mengelola stabilitas ini, bukan stabilitas yang kemudian steril, artinya tidak ada masalah sama sekali atau menutupi masalah gitu ya, tapi stabilitas yang dibangun dari bagaimana pemerintah mengelola ya berbagai macam persoalan ini. Dan kita lihat bahwa sejauh ini pemerintah cukup berhasil gitu ya dalam mengelola stabilitas yang bukan steril tapi terkelola gitu ya. Artinya pemerintah bukan menghindari masalah atau tidak atau menutup masalah, tapi justru mengelola masalah. Dan kita lihat hasilnya lah dari dalam proses tahun ini ada banyak hal yang dikerjakan. Dan kemudian kalau kita kaitkan juga dengan situasi misalnya akhir Agustus kemarin ya, pemerintah juga tidak kemudian menutup ruang-ruang dialog begitu ya, dan kemudian juga tidak mengabaikan apa yang menjadi harapan masyarakat, tapi justru menunjukkan bahwa ruang dialog masih terbuka, aspirasi masyarakat diakomodir, kemudian juga penegakan hukum dilakukan secara konsisten, termasuk juga memperbaiki hal-hal yang sebelumnya terdapat banyak praktik buruk. Ya, menurut Ise sendiri, seperti apa arah politik dan hukum Indonesia dalam 5 tahun ke depan, Pak? Ya, saya kira kita harus optimis ya, optimis bahwa dalam hal ini pemerintah serius untuk melakukan penegakan hukum, karena tadi saya katakan bahwa ada pelajaran strategis yang bisa diambil dari beberapa penegakan hukum yang dilakukan belakangan ini, bahwa negara yang kuat itu bukan hanya karena punya tentara, punya senjata, tapi juga karena sistem hukum yang berani melawan kejahatan ekonomi, yang berani menghadirkan keadilan dan mengembalikan hak rakyat. Karena di situ kepercayaan publik akan tumbuh.
dan itu juga bagian penting dari daya tahan nasional. Dan tentunya pemerintah Presiden Prabowo ya tentunya tidak ingin gagal dan tidak ingin pemerintahannya dinilai buruk begitu, sehingga saya kira kita harus optimis bahwa dalam 5 tahun ke depan kita akan bisa melihat penegakan hukum yang lebih fair, lebih adil, dan menghadirkan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Co-founder Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Hairul Fahmi. Terima kasih, selamat malam.